Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan Kartika Guru Channel. Ya, di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengajarkan bilangan bulat kepada siswa. Berdasarkan pengalaman saya, waktu itu tahun kemarin, kita belajar selalu dengan pendekatan STEM. Nah, kenapa dengan pendekatan STEM? Karena siswa itu disetting untuk bisa menghadapi masa depan. Dan ini penting sekali. Kita STEM ini sudah melakukan pelatihannya, dan juga saat P4TK dan P4TK IPA dan Matematika mengadakan Nukli School, saya pun menjadi seorang model, guru modelnya, dan berkonsultasi dengan pihak Singapura. Alhamdulillah STEM itu ternyata cocok gitu dengan pembelajaran matematika, karena membangkitkan 4C, komunikasi, kreativitas, ya, kolaborasi, dan seterusnya. Nah, maka dari itu untuk pembelajaran bilangan bulat saat ini juga dengan menggunakan STEM. Jadi jangan aneh kalau misalkan bu guru yang satu ini ya membelajarkan kok seperti ini gitu bilangan bulat. Ini salah satunya adalah dihadapkan dengan permasalahan. Siswa dihadapkan dengan permasalahan. Permasalahannya apa? Ada 15 hewan terbesar. Kenapa diambil 15 hewan terbesar? Karena satu, siswa itu harus mau membaca. Nanti siswa di sini membaca hewan-hewan terbesar ini panjangnya berapa, beratnya berapa, kemudian semuanya gitu ya. Di sini ada beratnya, ada panjangnya. Nah, nanti pertanyaannya adalah urutkan ukuran besar dari yang terkecil sampai yang terbesar. Urutkan panjang, urutan panjang, yang terkecil yang terpendek mungkin ya, sampai yang terpanjang. Kemudian selisihkan. Siswa harus bisa menselisihkan gitu. Maka dari itu ini menggunakan gambar seperti ini, rel KPD-nya. Terus apalagi? Banyak nih. Setelah itu siswa itu diberikan LKPD seperti ini. Nah, ternyata siswa itu bisa loh. Pokoknya 3 bilangan negatif, 3 bilangan positif. Capailah sampai angka 54. Terserah, pokoknya yang negatif dan yang positif. Nah, akhirnya siswa bisa loh. Misalkan 10 tambah 20 tambah 30. Berapa? 10 tambah 20, 30, 30 tambah 30, 60. Akhirnya 60 dikurangi 2, 58, dikurangi lagi sampai mencapai 54 gitu. Ternyata siswa bisa gitu. Nah, artinya ini maksud dan tujuannya adalah memperkenalkan bilangan negatif dan positif. Kadang siswa itu tidak tahu mana bilangan negatif, mana bilangan positif, mana pengurangan, mana bilangan negatif. Nah, gitu. Jadi akhirnya siswa itu di sini kenal, oh itu tuh negatif. Jadi pengurangan nanti tahu, oh ini tuh pengurangan, bisa juga jadi negatif. Seperti itu. Ya, makanya siswa dihadapkan dengan hal seperti ini. Yang kedua, ini siswa itu harus tahu loncat langkah katak gitu. Jadi kalau misalkan 3 tambah 4, kita berikan penekanan terlebih dahulu. Kalau ke kanan berarti positif, di atas. Kalau ke kiri negatif, berarti di bawah. Ya, di bawah. Nah, di sini siswa bisa mengerjakannya, ditambah juga latihannya halaman 24 di buku paket. Soal nomor 1, 2, dan 3. Nah, setelah dari situ siswa mengerjakan dulu latihan. Mengerjakan latihannya ini. Nah, mengerjakan ini. Apakah ini pakai garis bilangan? Tidak. Siswa langsung saja mengerjakan. Tidak usah pakai garis bilangan, ya. Yang pakai garis bilangan cukup halaman 24. Kemudian ke penjumlahan.
penjumlahan bilangan bulat ini. Nah, penjumlahan. Siswa mengisi ini. Tentunya siswa bisa mengisi kan 1 tambah berapa hasilnya 6 gitu kan. 1 tambah berapa hasilnya negatif 6. Kita berikan contoh aja dulu. Ternyata siswa bisa tuh menjawab ya. Setelah diberikan contoh itu, siswa bisa menjawab bagaimana jawaban-jawaban yang harus siswa persiapkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Ternyata siswa bisa menjawab. Pengurangannya juga sama. Nah, akhirnya kan siswa bisa membedakan mana pengurangan, mana negatif gitu. Terus pengurangan dengan negatif itu kan sama aja dengan min kali min kayak gitu. Berdasarkan langkah katak tadi gitu ya. Nah, di sini siswa bisa membedakan. Jadi artinya min itu atau pengurangan itu bisa juga berfungsi sebagai negatif. Contoh, di sini negatif 5 kurang berapa hasilnya negatif 6. Nah, berdasarkan tadi siswa langsung berpikir kan, oh iya di sini bisa 1. Nah, ini bisa berfungsi sebagai negatif gitu. Ini negatif 5 dengan negatif 1 yang negatif 6. Nah, itu sih tujuannya ya. Makanya tadi diberikan LKPD-nya seperti itu. Lalu setelah itu kita ke perkalian. Nah, untuk perkalian siswa dihadapkan sebuah permasalahan. Seperti biasa, STEM itu kan selalu dihadapkan dengan permasalahan. Ini adalah LKPD perkalian. Apa sih LKPD perkaliannya? Yaitu siswa itu harus menyusun atau membuat tabel stok barang. Apa saja yang ada di kelas saja. Misalkan sepatu ada berapa, mereka hitung. Seragam ada berapa, mereka hitung. Apapun mereka hitung gitu yang ada di kelas ya. Nah, ketika siswa bisa memisah misalkan atau memilah mana seragam, kan terpisah-pisah semua. Nah, siswa diberikan LKPD seperti ini. Nah, ini adalah terpisah-pisah juga kan, dikelompok-kelompokkan juga kan gitu. Seolah-olah ini adalah stok gitu. Nah, untuk stok barang tadi misalkan sepatu ada 32. Apakah 32 kali sepatu apa sepatu kali 32? Nah, siswa itu ditekankan seperti itu sebelumnya. Yang ini sistem perkaliannya itu bagaimana? Misalkan ada seragamnya ada berapa? Seragam yang putih. Oh, ternyata ada 32. Apakah 32 kali seragam atau seragam kali 32? Ternyata siswa itu banyak menjawab seragam kali 32. Nah, lalu siswa diarahkan begini. Kalau misalkan kalian sakit, itu dapat surat dari dokter. Kemudian beli obat. Nah, di dalam obat itu tertulis 3 kali 1 sendok makan. Benar? Apakah 1 sendok makan kali 3? Ternyata siswa enggak. Oh, 3 kali 1 sendok makan. Nah, terus kalau makan 3 kali sehari, itu kan 3 kali sehari. Berarti konsepnya tadi gimana? Apakah kalau dasinya ada 30? Misalkan, apakah 30 kali dasi atau dasi kali 30? Langsung siswa bilang, oh berarti 30 kali dasi. Oh iya ya, kata. Dan siswa kan bisa ini sendiri gitu, mengoreksi diri sendiri. Kemudian kalau tadi pakaian ada 32, oh iya ya 32 kali pakaian. Seperti itu. Nah, sekarang masuk ke konsep ini. Ini ada berapa kelompok? Satu kelas ini ada 8, siswa ngitung sendiri. Nah, satu kelompok berapa orang? 4. Nah, menurut kalian 8 kali 4 atau 4 kali 8? Siswa berpikir lama. Kalian ngitung ada berapa kali ini? 8 kali. Oh, 8 kali 4 ya, Bu. Apa alasannya? Kenapa 8 kali 4? Karena kita ngitung kelompoknya ada 8. Nah, baru ke sini. Ketika siswa sudah menjawab benar, baru ke sini. Ini ada berapa kelompok? 5. Berarti dalam satu kelompok ada berapa orang? 10. Berarti gimana? 5 kali 10 apa 10 kali 5? Kan ada 5, berarti 5 kali dong. Nah, jadi siswa dapat menjawab seperti itu. Kenapa hal ini diberikan? Karena nanti siswa itu
Di dalam aljabar itu harus tahu konsepnya. 2 kali A. Berarti A-nya itu ada 2. Penjumlahan berulang. A tambah A. Nah seperti itu. Jadi nanti siswa bisa membedakan mana A kuadrat, mana 2 kali A. Makanya konsep ini diberikan. Begitu ya. Jadi konsep ini penting diberikan kepada siswa untuk menghadapi nanti aljabar. Dan juga siswa bisa membedakan mana A kuadrat, mana 2 kali A. Biasanya kan 5 kali A 5A. Itu tuh apa? Penjumlahan berulang 5 kali A itu. A tambah A tambah A tambah A. Kan gitu ya. Nah, seperti itu maksud dan tujuannya diberikan LKPD ini ya. Nah setelah diberikan LKPD itu, kemudian siswa diberikan LKPD lainnya lagi. Konsepnya ini. Nah ini untuk pembagian. Siswa itu diibaratkan satu keluarga kemudian mempunyai pengeluaran sekitar 8 juta ya, 8.300.000, kemudian dikeluarkan untuk belanja bulanan. Ternyata siswa itu untuk belanja bulanan mereka itu asal gitu. Nah ini kan STEM di sini, STEM sangat berperan. Sains, teknologi, engineering, matematik. Walaupun di sini nggak ada engineeringnya, tapi kan mereka harus menjadi sebuah perencana yang baik kan, kayak gitu. Bayangkan ada satu kelompok, ada beberapa kelompok lah, yang uang belanjanya makan gitu ya, itu sebulan 300.000. Untuk makan sebulan 300.000, kalian bayangkan satu bulan berapa hari? 30 hari. Nah kemudian kalian ada berapa orang? Ada 4 orang. Bagi 4 10.000 itu. Ternyata 2.500 makan apa? Saya bilang sehari 2.500 gehu. Saya bilang kayak gitu kan. Nah akhirnya siswa berpikir, oh iya ya, gitu kan. Oh iya ya. Akhirnya mereka berhitung lagi. Nah ini kan mesti apa ya, siswa itu mesti paham hal-hal kayak gini biar nanti ke depannya dia bisa menjadi seorang perencana yang baik gitu. Seperti itu maksud dan tujuannya. Kemudian ada donasi masjid. Kenapa sih donasi masjid? Iyalah supaya nanti udah besar, kalau misalnya ada pendapatan apapun, keluarkan 2,5%. Begitu arahannya. Harus dikeluarkan menurut Islam 2,5% ya. Penghasilan kita harus itu diberikan kepada yang berhak. Di situ pembelajarannya. Nah nanti kita arahkan ke pembagian. Misalkan udah ini selesai ya, kita siswa mengerjakan latihan 2. Latihan 2 nya itu yang mana? Yang ini ya. Siswa mengerjakan latihan 2. Nah di sini lihat tuh kan ada 9 pangkat 2, negatif 9 pangkat 2. Berarti kan negatif 9 kali negatif 9. Seperti itu kan ya. Ini adalah perkalian yang berulang. Jadi nanti siswa bisa membedakan mana 9 kali A, mana 9 pangkat 2. Atau 2 kali A dan A pangkat 2. Kemudian siswa mempresentasikan soal-soal ini dan pembagiannya misalkan 100 dibagi 5, artinya dibagi rata 5, dibagi rata ke 5 orang. Jadi berapa masing-masing kan gitu ya. Nah dengan adanya LKPD yang ini sebagai pendekatannya siswa dapat menjawab yang pembagian angka ya. Seperti itu. Besok kita ulangan. Jadi maksud dan tujuannya video ini dibuat adalah untuk para orang tua siswa bahwa pembelajaran matematika itu selalu dengan pendekatan STEM. Walaupun kemarin saya sudah mendapatkan workshop IKM, saya belum sepenuhnya untuk bisa melaksanakan pembelajaran IKM yang diberikan. Artinya pembelajaran yang seperti apa secara detailnya itu saya belum bisa mencoba, tapi yang jelas di sini IKM-nya adalah memunculkan 4C, kreativitas, kolaborasi, ya komunikasi dan critical thinking gitu ya. Maka dari itu ini mohon
dipahami oleh para orang tua siswa dan disampaikan kepada para siswa bahwa penyelesaiannya itu harus realistis. Tahun kemarin juga demikian, saya mendapatkan sebuah respon yang baik sekali dari para orang tua ketika saya menginformasikan kepada mereka bahwa pembelajaran matematika harus dengan pendekatan STEM dan penyelesaiannya harus dengan teknologi. Keberhasilan mereka ternyata nampak jelas sebelum dikomunikasikan dengan orang tua dan setelah dikomunikasikan dengan orang tua. Sebelum dikomunikasikan dengan orang tua, siswa jawabannya sangat-sangat minim. Karena apa? Mereka itu jarang sekali membaca. Nah, setelah dikomunikasikan dengan para orang tua siswa dan juga dibuat videonya, bagi yang tidak bisa langsung ketemu ya, akhirnya saya buatkan video. Bagi yang sudah ketemu langsung, saya berikan arahan seperti ini contohnya. Kalau misalnya siswa itu menaikkan omset ya, sebelum pandemik dan setelah pandemik. Sebelum pandemik omsetnya 10 juta. Setelah pandemik omsetnya turun misalnya. Bagaimana cara menaikkan omsetnya? Ternyata siswa itu lebih dahsyat penyelesaiannya ketika setelah dikomunikasikan dengan orang tua. Nah, ketika saya mengkomunikasikan dengan orang tua, itu saya memberikan persoalannya sama seperti itu. Ternyata orang tua siswa juga banyak menjawab bahwa ya berikanlah varian yang banyak, misalkan seperti itu ya. Kemudian jualan online. Saya bilang teknologinya mana? Nah, ternyata setelah diberikan penjelasan bahwa kita harus mengarah kepada masa depan. Jika siswa nanti mendapatkan hal seperti itu, nah siswa sudah prepare dari sekarang gitu, sudah tahu bagaimana cara penyelesaiannya, yaitu dengan membuat mesin pencetak pisang yang canggih gitu, dengan teknologi yang mumpuni. Nah, akhirnya siswa memang bagus banget ya, setelah diberikan penjelasan kepada para orang tua siswa dan orang tua siswa menjelaskan kepada anaknya masing-masing, dan akhirnya pembelajaran STEM-nya berhasil. Alhamdulillah. Jadi mereka itu benar-benar pemikirannya ke masa depan. Dan ini pun sekarang itu maksud dan tujuannya memberikan pembelajaran seperti ini adalah supaya siswa dihadapkan ke masa depan. Jadi jangan kaget ya, pembelajaran kali ini dengan menggunakan pendekatan STEM. Mudah-mudahan penjelasan ini merasa tidak puas, dan boleh nanti di kolom komentar untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan dan insya Allah kami jawab. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.